Oke, balik lagi dengan Fredian Sky di sini. Ada updatean apa sih untuk kalian semua? Subscribe-nya dulu dong. Oke, kali ini ada kabar dari Nikita Mirzani berseteru dengan dugong atau juga ikan buntel. Waduh, siapa lagi nih guys? Oke, berawal dari pembelian rumah milik Nikita Mirzani yang tidak jadi dibeli nih katanya oleh MH, meskipun sudah DP sebesar 100 juta. Kemudian menjadi viral karena munculnya kabar soal skincare yang diduga mengandung merkuri dan hidroquinone. Turut pula menyeret nama MH di dalamnya karena diduga skincare miliknya juga mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut. Dr. Oki dan kawan-kawan yang sedang gencar melawan mafia skincare tersebut tak pandang bulu memerangi oknum-oknum tersebut, termasuk diduga oknum berinisial MH di dalamnya, yang notabene pernah baik dengannya dan hampir membeli rumah milik Nikita Mirzani ketika itu. Alasan tak jadi membeli karena MH sudah menemukan rumah yang lebih cocok dengannya. Namun Nikita Mirzani kesal karena MH tak pernah mengabarinya untuk kelanjutan pembelian rumah seperti apa meskipun sudah DP. Nikita Mirzani yang profesional tentu menolak beberapa tawaran dari orang lain ketika ada yang mau membeli rumahnya ketika itu. Hingga kabar ini semakin memanas, keduanya terpantau saling sindir di media sosial hingga DP rumah dari MH yang minta untuk dikembalikan. Nikita Mirzani mau mengembalikan DP tersebut asal MH mau bertemu langsung dengannya. Jadi kegiatan sindir-menyindir di media sosial dari keduanya itu terus berlanjut. Bahkan ada video kekesalan Nikita Mirzani menyebut bahwa MH sosok yang tidak profesional. Seperti ini videonya. Menyala 20M, menyala 20M, tai kucing, lo tahu nggak? Lo tuh juga ditipu nih. Nih dia bikin story nih. Menyala 20M, nyata dong, mana ada? Gue itu malah kenalan sama owner rumah yang lo beli. Selamat pagi. Duh, ademnya kalau ngeliat kayak gini pagi-pagi. Cuacanya cerah. Botak di kodong pohonku lama aku tidak berenang. Mau berenang deh sebentar. Sebenarnya ada kak temannya kodong berenang. Nggak pernah jual skincare abal-abal, nggak pernah jual skincare berbahaya macam elu, nggak pernah. Ya, gue jadi napi itu gara-gara berantem. Tapi sekarang kalau gue berantem sama lu yang gue jadiin napi. Kasus penipuan jual skincare berbahaya. Nah, kalau ngomong tuh kayak gitu, nggak usah sindir-sindir. Jangan itu deh, jangan basah. Mantan napi. Perhitungan pajak dan biaya, harga transaksi. Nah, memang bodoh, dia nggak tahu ini. Dia nggak tahu soal jual beli rumah. Namanya orang kampung, capek banget ikan buntel. Kalau lu bernyali kayak yang lu suka ribut-ribut sama orang-orang tuh di Makassar kayak di mana, sebut nama dong, Nikita Mirzani gitu. Tapi nggak apa-apa, kemarin lu udah sebut nama gue. Malu ya? Ternyata nggak kaya ya, malu ya. Ini rumahnya orang kampung nih, tapi cantik, aku suka. Ini yang bunga kambojanya itu. Berenang yuk. Sayang, ayo berenang. Soalnya sayang kolam berenangnya besar banget terus nggak pernah dipakai. Oke, diduga adalah rumah milik MH yang berada di Bogor, dan postingan ini juga turut dikomentari oleh Nikita Mirzani bertuliskan seperti ini. Itu bukan di Jakarta, itu di Bogor katanya. Bogor sama Jakarta itu beda, dasar tit katanya. Hahaha katanya. Oke, jadi nggak jadi beli rumah dari Nikita Mirzani, kemudian si MH ini tuh membeli rumah ini nih, rumah tersebut ini gitu. Di review malah dia merong marah sendiri. Lu
kalau di review ada merkuri, ada hidrokinon, lo nggak usah bawa-bawa. Saya tuh punya apoteker sendiri. Apoteker saya itu bisa meracik obat. Emang lo pikir apoteker itu tukang ngulek? Apoteker itu yang meracik obat. Tapi apoteker juga bisa tolol. Muka lo tuh kebanyakan pakai hidrokinon tuh, makanya putihnya putih kayak muka tembok. Orang, nanti gua kasih tahu ya. Kalau lu blow on, nggak lulus sekolah, tidak berpendidikan, nggak well educated ya, setidaknya jangan menunjukkan kebodohan lo di depan publik ya. Orang pakai skincare itu bukan mau putih monyet ya, tapi mau biar mukanya sehat. Nih kayak gue nih, skin barrier-nya bagus, glowing, kenyal ya. Nih muka sehat pakai skincare yang tidak overclaim, tidak ada hidrokinonnya, tidak ada merkurinya. Muka tuh begini, nggak muka kayak lu tuh kayak muka kayak lu tau cat tembok. Nah, muka lu kayak gitu, tapi leher lu coklat hitam. Makanya kan orang nih, ini orang-orang yang pernah ketemu sama lu itu semua bercerita, lu tuh kayak manusia silver. Lu tau nggak manusia silver? Abu lu tuh. Emang lu nggak ada malunya. Lu tuh sama kayak Rasman 11-12, nggak ada malunya. Orang di review harusnya bilang begini dong, terima kasih Dokter Oki ya, karena sudah mereview skincare saya. Saya akan memperbaiki supaya kedepannya skincare saya akan jadi lebih baik. Lu nggak mikir ya, orang-orang kampung itu yang beli skincare lu, habis itu beli skincare lu jadinya berflek, jadinya mukanya hancur. Lu tahu yang lu jual skincare lu tuh berbahaya. Kalau orang pakai dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa mengakibatkan kanker kulit. Lu tahu kanker kulit, harga skincare lu tuh murah meriah. Mana ada Salmon DNA harganya 50.000. Kesel gua. Mana ada, lu bukan Salmon DNA, lu Trijengki, lu tau nggak isinya? Ini orang-orang kampung juga nih, gua kasih tahu ya, jangan beli skin ya. Lu mau kena kanker kulit, harga skincare nggak seberapa, lu punya penyakit kanker kulit. Kanker kulit itu kalau lu punya kanker, mau kanker kulit kayak kanker serviks kayak kanker rahim kayak kanker darah kayak, nggak cukup 1-2 M, nggak cukup ya, nggak cukup. Ingat, apalagi kalian nih yang pakai skin, hati nih dalam keadaan lagi hamil ya, udah jelas-jelas ada hidrokinonnya, udah jelas-jelas ada merkurinya. Kalian mikir nggak itu janin anak kalian yang lagi bertumbuh di dalam perut tuh kayak mana? Ya sih, emang sangat berbahaya kandungan merkuri dan juga hidrokinon ini yang lagi rame ini ya, yang sedang direview oleh Doktif dan juga dokter-dokter lainnya gitu. Begitu berbahayanya kandungan tersebut jika digunakan dalam jangka panjang, apalagi untuk ibu hamil ya, itu wah parah sih gitu, jangan sampai gitu. Jadi harus lebih jeli ya, seperti konten tentang perskincarean ini, dunia perskincarean yang lagi nggak baik-baik saja ini sudah aku pernah bahas juga gitu. Kalian mungkin bisa cek linknya di atas ini. Lu dikasih tahu lu malah marah-marah. Lu berkomplotan sama orang-orang yang mau ngejatuhin Dokter Oki. Lu nyenggol Dokter Oki, lu suruh anak-anak buah lu yang bencong-bencong itu nyerang-nyerang Dokter Oki. Nah, sekarang gua gantian. Gua bakal belain Dokter Oki. Lu juga serang-serang gua dari kemarin. Gua udah diemin. Si ikan buntel ini ngebacot sendiri. Dia sendiri yang mau beli motor gua. Dia sendiri yang marah-marah. Oh ya, jadi ketika itu kan setelah, jadi gini, kalau nggak salah perjanjian pembelian rumah itu dibuat ketika membuat konten ya. Kalau nggak salah si MH ini datang ke rumah Nikita Mirzani, kemudian semangat untuk membeli rumah dari Nikita Mirzani, langsung DP sebesar 100 juta, dia pun yang mengedilkan langsung. Ini Nikita iya aja karena memang ya dia memang niatan mau menjual rumahnya gitu. Kemudian DP, dan DP itu kan bukti keseriusan seseorang kan. Kenapa Nikita ketika ada yang nawar, beberapa temannya menawar rumahnya, ya di keep untuk karena udah DP duluan. Tapi lambat laun kenapa nggak ada kabar gitu, malah dia hadir di beberapa podcast atau juga wawancara menyebutkan bahwa nggak jadi beli rumahnya gitu, aku jadinya beli motornya aja. Tapi motor sebenarnya nggak dijual juga sama Nikita gitu, dia sendiri yang bilang seperti itu gitu ya. Tahu sendiri Nikita kalau digituin ya meluap pasti dia. Lu tuh bukan temen gue.
Jadi suka-suka gue mau bales DM lu kapan? Lu bukan bestie gue, lu bukan temen gue nggak mau punya teman berudik kayak lu. Jadi kalau misalkan isi DM lu nggak gue baca-baca tuh terserah gue. Gue bakal baca cepat itu kalau orang-orang yang deket sama gue, bestie gue, temen gue. Kok lu marah DM lu nggak gue baca? Lu bukan temen gue, lu sadar diri. Pakai bilang rumah gue yang gue tempatin harganya 4 M. Itu rumah 400 meter dan di Jakarta Selatan. Mana ada 4 miliar. Kalau ada 4 miliar sini, kasih tahu harganya segitu. Tanah di situ aja. Tanah mungkin yang lo omongin. Tanahnya iya 4 miliar lebih. Kalau udah jadi bangunan begitu, mana ada 4 miliar. Makanya kau jangan bersekutu sama bencong, sama siapa, jangan. Kau jadi ikut-ikutan tambah bodoh. Udah mah kau tidak berpendidikan, tambah bodoh pula. Ngomong beda-beda. Ngomong di DM minta-minta maaf sama gue. Lu kan di DM minta-minta maaf sama gue. Udah gue gara-gara gue nggak baca DM-nya marah-marah dia live di Facebook. Kan aneh. Bilang katanya nggak beli rumah. Gue nggak maksa loh dia beli rumah gue. Dia yang ngedilin. Dia yang jabat tangan gue. Deal dia. Dia taruh di TikToknya. Dia taruh di sosial medianya. Viral lah dia bisa membeli rumah Nikita Mirzani harga segitu. Dengan berserta isi-isinya loh. Gue jual rumah gue itu berserta isi-isinya. Dia ngomong di TV beda. Katanya rumahnya kurang besar. Tapi dia ngomong sama orang satu ini beda. Terus dia ngejelasin di DM sama gue beda. Katanya gara-gara namanya Ida ngejelek-jelekin, menghasut dia jangan beli rumah gue. Di pagi-pagi ambiar bilangnya beda. Terus pertama kali gue WhatsApp setelah 4 hari dia bilangnya deal nggak ada kabar. Bilangnya katanya ibunya. Jadi yang mana yang benar? Tuti tukang tipu tiba-tiba katanya di bagi-bagi ambiar, iya saya nggak jadi beli rumahnya Nikita karena terlalu kecil untuk biar apa dia bilang kata-katanya, sebagai gantinya saya beli aja motornya. Motor gue nggak pernah gue jual sama lu monyet, tapi lu sendiri yang ngomong di TV sebagai gantinya saya beli motornya. Nggak ada gue nawarin lu ini beli motor gue, nggak ada ya, nggak ada. Oke, jadi bukan Nikita Mirzani kalau ngomong nggak ada faktanya ya. Baru di-up nih soal skincare ya. Skincare milik MH ini yang katanya diduga itu mengandung bahan berbahaya. Kemudian juga pembangunan dari rumah MH ini yang katanya itu tidak memiliki izin atau IMB-nya itu nggak ada. Baru dia ngomong beberapa hari yang lalu. Tepat hari ini, rumah atau pembangunan itu di stop dan langsung disegel. Kunci di kantor, saya kan cuma lapangan sih, nggak tahu prosedur begini kan. Cuma kan saya menaungi anak buah saya. Pokoknya hari ini disegel, besok Siapa? besok ya. Jadi banyak sih. Jadi ada pembatasnya, ya pembatas telur jadi dia bisa membangun. Ini berapa meter? Bisa langsung jadi fondasi. Oke, postingan ini juga turut dikomentari oleh Nikita Mirzani langsung nih. Jadi dia menuliskan, robohkan Ki, kenapa cuma disegel? Jangan sampai ada jangan sampai ada sogok menyogok ya, katanya gitu. Pantau terus Ki. Waduh, kok jadi ikutan kayak ada logat-logat Makassarnya ini ya, pakai Ki gitu. Kenapa baru sekarang disegel katanya? Kalau melawan orang itu pakai otak. Kemarin nantang Nikita katanya punya backing katanya gitu ya, punya backingan gitu maksudnya kalian. Nikita ini pintar. Ini urusan bangun rumah IMB tidak diurus. Nyusul setelah ini polisi periksa skincare-nya. Setelah itu orang pajak ini datang sumber kekayaannya. Masuk perangkap perang dengan Nikita. Iya, jangan macam-macam. Salah lawan pokoknya deh kalau sama dia mah. Habis pokoknya. Duitnya dugong balikin WI, nggak mau. Orang dia yang minta DP, orang dia yang maksa ngasih DP. Enggak lah, kasih deh. Salah lah. Gimana Mirayati Dugong? Mirayati Dugong ya tetap menjual skincare Merkurinya. Oh iya, Mirayati Dugong itu ya, yang nggak lulus sekolah itu. Dia tuh ngebangun rumah nggak ada izin IMB-nya. Itu kalau nggak ada izin IMB-nya, walaupun rumah itu udah jadi, rumah itu wajib dirobohkan.
Dia nggak mampu kayaknya bayar izin IMB. Bayar izin IMB tuh bangunan tuh mahal. Mahal banget guys. Ini baru ngomong beberapa hari yang lalu ya, ketika dia live, dan hari ini langsung disegel gitu. Itulah nih kita ya, bicara selalu sesuai fakta gitu ya. Dia nggak akan berkoar-koar kalau nggak ada faktanya gitu. Jadi bukan tong kosong gitu ya. Itulah, apa nih komentarnya? Ngurus izin IMB itu bisa belakangan kali, katanya. Iya, belakangan, nunggu disegel dulu baru diurus. Aduh. Ini kita nggak minta loh. Lihat di videonya sini, di CMAH. Ya, mau ngasih DP duluan ya, yang dijelasin kita tadi ya. Jadi dia maksa, dia ngedilin ya gitu, deal katanya. Iya, IMB itu mahal banget katanya gitu. Please dukung itu apa? Lagi. Coba punya smartphone nggak? Buka di Google. Giliran Bunda Korla diminta uangnya. Aduh, ini apa lagi yang dulu kenapa dibahas? DP itu uang panjar, apapun jenisnya, jual beli kalau batal, ya udah DP-nya angus gitu. Ya biasanya sih gitu ya. Ini masih diminta. Ini kita bakal ngasih, tenang aja. Ini orang kaya ya nih kita nih. Bakal dikasih asalkan MH mau menemui Nikita gitu. Ayo gimana? Seru kan? Aku tinggal di Sulawesi ya. Paham lah, udah sifat orang-orang Sulawesi. Oh. Gitu. Izin IMB itu sama dengan surat tanah pajak PBB gitu nggak sih guys? Aduh, inilah yang belain MH pada kenapa dah sakit lo katanya, penggemar penggemar Merkurit lo pada katanya gitu, Merkurit. Oke. Kita lanjut di updatean soal Fadel nih. Ada pendapat juga dari Nikita Mirzani. Kenapa anteng-anteng aja si Fadel? Kenapa enak-enak aja tuh anak? Kenapa belum juga diangkut? Ini dia jawabannya. Nggak ada. Fadel belum ketangkap. Semua ada prosesnya, netizen. Lu pikir polisi itu bisa gua atur? Semua ada prosesnya, semua ada SOP-nya. Entar lagi juga ketangkap, biarin aja dulu sesuai sama SOP-nya. Lagian ini bukan masalah kasus pencurian. Ini anak di bawah umur, semua itu ada prosesnya, ada mekanismenya. Oke, jadi seperti itu ya, ada mekanismenya katanya. Ikuti saja SOP-nya, ikutin saja prosedurnya. Polisi akan melakukan tugasnya dengan baik lah tentunya, seperti itu. Dan untuk kasus skincare ini masih berlanjut, kita tunggu nanti gebrakan apa lagi dari Nikita Mirzani ya. Bahwa Nikita kalau udah ngeladenin, udah disenggol, wah kelar, bener-bener kelar dah. Serius deh, ngeri nih perempuan. Tapi sesuai fakta gitu, apa walaupun dia kayak jedar-jedor dar-dedor itu ya kadang banyak benernya gitu yang dibilang sama dia tuh gitu, dan pasti kejadian gitu. Oke deh, itu sedikit updatean hari ini. Bagaimana menurut kalian soal kasus ini? Kalian bisa komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.